Assalamualaikum, kembali lagi di channel kami dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Banyak yang sudah berpengalaman dalam membuat bonsai kelapa dan menghasilkan bonsai kelapa yang cantik dan unik. Pasti sebagai pemula kita bertanya-tanya dalam pikiran kita, bagaimana sih caranya mereka para ahli bisa menghasilkan bonsai pohon kelapa yang sangat cantik dan unik. Dalam pembahasan kita kali ini kita akan mengetahui jawabannya bersama-sama. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan silahkan subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mengikuti pembahasan dari channel kami. Sebelum membahasnya lebih jauh kami sarankan agar kembali lagi menonton video di channel kami mengenai pembahasan cara membuat bonsai kelapa dengan pemahaman yang penting. Agar di pembahasan kita kali ini kita bisa menemukan jawaban yang kita cari dari pertanyaan di awal video kita tadi. Oke, jika sudah menonton kembali video kami di pembahasan cara membuat bonsai kelapa dengan pemahaman yang penting, langsung saja kita masuk ke pembahasan fase ketiga, penanaman sementara. Kenapa kita sebut fase ini dengan penanaman sementara? Karena dalam fase inilah saatnya kita berkreasi atau membuat bonsai pohon kelapa sesuai kreativitas kita. Di fase inilah kita bisa menumbuhkan akar yang unik atau daun yang cantik sekaligus dengan bentuk dari batang atau bongol kelapa. Sebelum kita pajang menggunakan sepatu atau pot yang cantik, bisa kita lihat seperti ini. Atau seperti ini. Nah itu tadi salah satu keunikan bonsai pohon kelapa dengan program akar atau daun. Tapi di fase ini kita hanya akan membahas cara untuk menumbuhkan akar kelapa yang unik atau cantik dan enak untuk dipandang. Dengan beberapa cara yang sering dilakukan oleh para ahli pembuat bonsai pohon kelapa. Kita juga bisa melakukan cara-cara itu untuk memprogram akar sesuai kreasi kita. Yaitu dengan media air tanah dan sekam. Yang pertama kita bisa menggunakan media air. Dengan cara kita selalu merendam akar bonsai pohon kelapa dengan air seperti ini. Tapi sebelumnya kita balut dulu dengan kain yang agak tebal agar akar yang tidak terendam bisa menyerap air. Kita bisa membalutkan kain sampai ke bagian batoknya. Selain memudahkan akar supaya mengejar air di bagian akar yang tidak terendam juga berfungsi untuk menjaga batok kelapa agar tidak terkena langsung sinar matahari di saat cuaca terlalu panas. Jika batok tidak ditutup juga dengan kain basah pasti batok akan pecah akibat panas terik matahari. Dan akar yang tidak terendam air otomatis kering dan mati. Dalam fase ini saran kami simpanlah bonsai pohon kelapa di tempat teduh untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan berujung kekecewaan. Kemudian kita bisa memakai irisan bawang merah agar lebih merangsang perkembangan akarnya. Dan cek rutin kebersihan airnya jika sudah kelihatan agak keruh usahakan bersihkan dan ganti airnya. Perhatikan jangan sampai terendam dengan bagian bongol atau batang pohonnya karena jika terlalu sering direndam bongol atau batang bisa mengalami pembusukan akibat selalu basah. Inilah hasil program media air usia 2 bulan. Kita bisa lihat sendiri perkembangan akar yang masih berwarna putih pucat alias akar yang baru bertambah panjang. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan media tanah. Kita bisa menggunakan media tanah untuk memprogram akar dengan cara yang hampir sama dengan cara media air. Yang membedakannya hanya medianya saja. Di media tanah ini ada yang berbeda-beda cara tapi dengan tujuan yang sama yaitu program akar. Pas di bagian akar kadang ada yang menggunakan kain untuk membungkus bagian akar kadang juga ada yang tidak memakai kain untuk membungkus bagian akar walaupun full kita timbun dengan media tanah. Jika menginginkan akar hanya rimbun di bagian tertentu seperti ini, kita bisa memakai botol-botol bekas air mineral yang bertujuan menjaga akar agar sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi arah perpanjangan akar tidak akan keluar dari dalam botol karena terhalang. Bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Dan untuk menjaga batoknya kita juga bisa memakai kain yang selalu basah. Kemudian kita harus menyiramnya untuk menjaga kelembaban media tanah itu. Bisa kita lihat hasil program akar media tanah usia 2 bulan 1 minggu. Perhatikan jika menggunakan media tanah banyak akar yang tumbuh namun untuk ukuran tebalnya atau besarnya akar tidak merata tidak seperti menggunakan media air. Selanjutnya kita juga bisa memprogram akar menggunakan media sekam. Seperti sekam kayu ataupun sekam padi. Dengan cara kita bisa mengubur semua bonsai kelapa dengan bagian batoknya dan untuk bagian bongol atau batang pohon kita bisa melakukan hal seperti ini. Tergantung bentuk dari batang pohon itu seperti apa.
Cara ini sebenarnya hampir sama dengan media tanah, namun bedanya jika memakai media sekam kita tidak perlu untuk menyiramnya. Inilah hasil program akar media sekam usia 2 bulan. Itulah pembahasan kita kali ini di fase penanaman sementara mengenai program akar. Semoga pembahasan di channel ini selalu memberikan manfaat bagi kita semua. Jika menyukai video ini silahkan like dan bagikan agar kita bisa berbagi pengetahuan mengenai bonsai pohon kelapa. Dan terima kasih sudah mendukung channel kami. Salam sukses untuk kita semua.